Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi ini saya akan menjelaskan hasil identifikasi transformasi kota dan perubahan guna lahan di wilayah Kota Bandung. Analisis ini berfokus pada dinamika penggunaan ruang, implikasi terhadap pembangunan perkotaan, serta arah perencanaan ke depannya berdasarkan standar kajian tata ruang. Nama Habib Tri Situtuko, NIM 573238887, mata kuliah Teknik Presentasi dan Komunikasi, tutor Eveni Luring. Latar belakang. Bandung merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang mengalami pertumbuhan penduduk dan perluasan aktivitas ekonomi yang sangat cepat. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan penduduk Bandung konsisten meningkat dan mendorong ekspansi ruang terbangun. Perubahan intensitas kegiatan ini memicu transformasi tata guna lahan, baik pada kawasan perdagangan, pemukiman maupun ruang terbuka hijau. Oleh karena itu, identifikasi transformasi kota menjadi langkah penting untuk memahami kota, pola perubahan ruang, dan dampak terhadap keberlanjutan kota. Transformasi kota. Transformasi kota Bandung ditandai oleh pergeseran fungsi lahan, terutama dari penggunaan non-terbangun ke terbangun. Kawasan seperti Babakan, Siliwangi, Ciampelas, dan Jalan Asia Afrika mengalami identifikasi aktivitas ekonomi dan komersial. Fenomena urbanisasi mendorong peningkatan kepadatan, bangunan, konversi lahan, serta munculnya pusat-pusat kegiatan baru. Transformasi ini sejalan dengan teori urban growth yang menyatakan bahwa peningkatan aksesibilitas dan nilai ekonomi lahan menjadi penyebab utama perubahan fungsi. Dampak ketidaksesuaian tata ruang. Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang terjadi ketika penggunaan lahan aktual tidak selaras dengan rencana pola ruang RT/RW di Bandung. Ketidaksesuaian ini berdampak pada peningkatan kemacetan, penurunan kualitas lingkungan, serta berkurangnya ruang terbuka hijau. Data Pemkot Bandung menunjukkan bahwa luas RTH masih di bawah standar 30% yang direkomendasikan dalam UU Penatapan Ruang. Ketidaksesuaian ini memperbesar risiko banjir, suhu udara meningkat, serta berkurangnya daya dukung ekologis. Guna lahan dan kegiatan. Penggunaan lahan di Kota Bandung terbagi dalam berbagai kategori utama: permukiman, perdagangan, dan jasa, ruang terbuka hijau, fasilitas umum, serta kawasan industri. Aktivitas ekonomi terkonsentrasi pada pusat kota, sementara wilayah pinggiran mengalami pertumbuhan pemukiman baru. Identifikasi fungsi-fungsi ini penting karena perubahan pada suatu kawasan berdampak langsung pada struktur ruang kota rencana keseluruhan. Permasalahan utama teridentifikasi meliputi tekanan pertumbuhan penduduk, konversi lahan yang tidak terkendali, penurunan kualitas lingkungan, dan ketimpangan distribusi kegiatan kota. Selain itu, keterbatasan ruang publik serta tingginya intensitas bangunan menyebabkan beban infrastruktur semakin berat. Permasalahan ini menunjukkan perlunya pengelolaan ruang yang lebih ketat dan terukur. Tujuan kegiatan analisis. Tujuan utama ini adalah menganalisis pola informasi transformasi kota, identifikasi ketidaksesuaian tata ruang, serta menyajikan gambaran terkini tentang penggunaan lahan di Kota Bandung. Selain itu, analisis ini bertujuan menghasilkan dasar pertimbangan bagi perencana kota dalam menentukan arah pembangunan ruang yang lebih efektif dan berkelanjutan. Sasarannya meliputi ketersediaan data pola guna lahan terbaru, peta perubahan fungsi ruang, serta identifikasi lokasi-lokasi kritis yang memerlukan penanganan. Selain itu, sasaran lain adalah menyediakan rekomendasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara
metodologis untuk mendukung proses perencanaan tata ruang. Keluaran yang dihasilkan, keluaran kegiatan mencakup peta transformasi kota, peta kesesuaian ruang, laporan analisis perubahan guna lahan, serta dokumen visual yang menggambarkan dinamika perkembangan fisik kota. Semua keseluruhan ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan tata ruang dan perencanaan pembangunan. Lingkup analisis mencakup 3 aspek: kondisi existing, perubahan historis, dan proyek penggunaan ruang. Analisis yang dilakukan dengan mempertimbangkan RT/RW, data BPS, citra satelit, serta kondisi lapangan. Lingkup ini memungkinkan pemetaan komprehensif mengenai perubahan struktur tata ruang Kota Bandung. Pendekatan prasurvei. Pada tahap prasurvei dilakukan desk study terhadap RT/RW, RDTR, laporan BPS, serta data geospasial yang tersedia. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi area kajian, menentukan variabel analisis, serta menyiapkan instrumen pengumpulan data. Pendekatan prasurvei memastikan proses lapangan nantinya berjalan terarah dan efisien. Pendekatan lapangan. Survei laporan dilakukan dengan observasi fisik, pemetaan titik koordinat, dan dokumen visual. Hasil pemetaan laporan digunakan untuk memverifikasi data spasial bangunan baru, mendeteksi perubahan fungsi lahan yang tidak terekam dalam dokumen resmi. Observasi ini menjadi dasar untuk menilai kesesuaian ruang secara faktual. Pengelolaan data. Data yang diperoleh melalui teknik interpretasi citra digital, analisis spasial menggunakan perangkat lunak GIS. Kombinasi data spasial dan non-spasial menggunakan perhitungan leluasa, perubahan lahan, tidak sesuaian, serta pola distribusi kegiatan. Teknik ini mengikuti standar analisis geospasial yang digunakan dalam studi tata ruang. Organisasi kegiatan melibatkan tim pengumpul data, analis GIS, penyusun laporan, dan pengendali mutu. Alur kerja dirancang agar tidak saling terintegrasi melalui pengumpulan data awal hingga validasi akhir. Struktur ini memastikan bahwa hasil analisis konsisten, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Visualisasi transformasi kota. Visualisasi ini menyajikan perubahan pola ruang dari waktu ke waktu. Tren utama yang terlihat ada peningkatan area terbangun, terutama koridor pusat, kawasan komersial. Visualisasi ini membantu mempersiapkan pertumbuhan kota, termasuk pergeseran pusat-pusat kegiatan terekam pembangunan pada wilayah tertentu. Visualisasi guna lahan aktif. Pada visualisasi ini terdapat pembagian lahan fungsi seperti pemukiman, perdagangan, ruang terbuka, serta fasilitas publik. Pola guna lahan memperlihatkan dominasi kawasan terbangun yang semakin padat. Data ini sebagai dasar evaluasi penyajian infrastruktur, transportasi, dan ruang publik. Variasi kegiatan mencakup aktivitas pendidikan, perdagangan, transportasi, pariwisata, dan pemukiman. Kota Bandung dikenal kota jasa, sehingga kegiatan ekonomi terpusat pada sektor kreatif, perdagangan. Variasi ini memberi nilai lahan dan arah perubahan fisik kota. Manfaat identifikasi informasi memberi manfaat strategis bagi perencana, seperti pemetaan risiko lingkungan, peningkatan akurasi secara tata ruang, dan penyusunan rekomendasi pengendalian pemanfaatan ruang. Selain itu, hasil identifikasi dapat mendukung penyusunan kebijakan berbasis data sehingga pembangunan berjalan lebih terarah. Implikasi terhadap pengembangan kota. Implikasi utama yang muncul adalah perlunya penguatan regulasi pemanfaatan ruang, peningkatan kapasitas RTH, serta reformasi kebijakan transformasi. Analisis
Transformasi kota mengungkap area yang rentan terhadap banjir, kepadatan berlebihan, dan penurunan kualitas hidup. Temuan ini menjadi dasar untuk merumuskan strategi pembangunan yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Penutup. Sebagai penutup, analisis ini menunjukkan bahwa transformasi kota Bandung terjadi secara berdampak luas. Struktur ruang secara kualitas lingkungan, serta identifikasi perubahan guna lahan menjadi alat penting untuk mengarahkan kebijakan pembangunan. Diharapkan hasil ini dapat menjadi referensi bagi perencana kota yang lebih efektif, terukur, dan sesuai prinsip keberlanjutan.